Sebelum nonton jangan lupa tekan tombol like-nya, biar Mimin tambah semangat uploadnya, dan juga jangan lupa intip keranjang jualan Mimin siapa tahu ada yang tertarik. Selamat menonton. Neon hentikan, teriak Novi. Sontak Neon pun menghentikan aksinya dan mengeluarkan gagang rotan itu dengan kasar dari dalam milik ibu tiri Novi. Bagaimana rasanya? Hah? Sakit bukan? Itu juga yang Novi rasakan, ucap Neon sambil melempar rotan ke sembarang arah. Setelah itu, Neon pun berjalan menghampiri Novi. Ayo kita pergi dari sini, ajak Neon sambil menarik tangan Novi. Neon dan Novi pun melangkah menuju pintu. Akan kulaporkan perbuatan kejimu ini ke polisi, teriak ibu tiri Novi tak ada kapok-kapoknya. Mendengar itu, Neon pun menghentikan langkah kakinya lalu memutar tubuhnya. Laporkanlah, memangnya kau punya bukti? Saksi, tantang Neon. Cih, aku yakin polisi akan menertawaimu nanti, kata Neon lagi dengan wajah remehnya. Ayo. Neon pun kembali menarik tangan Novi dan mereka pun melangkah menuju pintu. Neon membuka pintu dan menutup pintu dengan kasar setelah mereka berada di luar rumah. Sedangkan ibu tiri Novi hanya bisa menangis meringis kesakitan merasakan miliknya yang dimasukkan paksa gagang rotan. Kini Neon dan Novi sudah berada di dalam mobil dan sedang dalam perjalanan menuju apartemen Neon. Sepanjang perjalanan Novi tidak mengeluarkan sepatah kata apapun. Melihat keberingasan Neon pada ibu tirinya, pikiran negatif tentang Neon pun berputar-putar di kepala Novi. Dan rasa takut Novi itu bisa Neon lihat dari raut wajah Novi dan cara Novi memainkan jari jemarinya. Kenapa sayang? Tanya Neon sambil melirik Novi. Tidak papa, jawab Novi sambil tersenyum paksa. Neon menghela nafasnya kasar dan tak melanjutkan pertanyaan atas rasa penasarannya. Neon memilih untuk menyimpannya sampai di apartemen nanti. Setelah hampir 20 menit membelah jalan raya, akhirnya mobil yang Neon kendarai tiba juga di parkiran apartemen. Kau tidak mau bertanya kita ada di mana sekarang? Kata Neon setelah ia mematikan mesin mobilnya. Saking merasa takutnya, Novi sampai tidak memperhatikan jalanan. Mata Novi pun berkeliling melihat sekitarnya. Di mana ini? Barulah Novi bertanya. Neon menghela nafasnya kasar sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Ayo turun, nanti kau juga tahu, ucap Neon. Bukannya melepas seat beltnya, Novi malah mencengkram erat-erat tali seat belt yang masih melingkar di tubuhnya. Novi ketakutan. Kau itu kenapa? Hah? Apa sekarang kau takut pada suamimu? Tanya Neon. Aku. Tek. Neon mendekati Novi dan membuka seat belt Novi. Jangan takut sayang. Aku hanya mengeluarkan sisi kejamku hanya pada orang-orang jahat. Apalagi orang yang telah menjahati orang-orang yang paling berharga untukku, ucap Neon sambil mengelus kepala istrinya itu. Benarkah? Tanya Novi meragu. Neon menganggukkan kepalanya. Apa kau janji? Tanya Novi lagi. Aku janji sayang. Sekalipun kau berselingkuh dariku, aku tidak akan memukulimu. Tapi selingkuhanmu itu yang akan kupotong barangnya, jawab Neon. Novi pun bernafas lega, lalu memeluk suaminya. Aku takut kau menyiksaku seperti kau menyiksa ibu tiriku tadi.
kata Novi dalam pelukan Neon. Aku bukan pria seperti itu sayang. Aku ini penyayang wanita, makanya banyak wanita yang ku belai-belai. Balas Neon. His. Kesal Novi sambil memukul punggung Neon. Neon menjauhkan tubuh Novi dari tubuhnya lalu mendaratkan ciumannya di bibir Novi. Mereka pun berciuman panas untuk beberapa menit. Sayang, panggil Neon sambil menyeka sisa saliva yang ada di bibir Novi. Aku ingin melakukannya di sini, ucap Neon. Mata Novi membulat mendengar kata-kata Neon. Kau gi asteris lah, ini parkiran sayang. Tapi kan sedang sepi. Ayolah sayang, tidak sampai 15 menit kok. Mohon Neon. Tak, aku tidak menerima penolakan sayang. Potong Neon saat tahu istrinya sedang berusaha menolak permintaannya. Dan tanpa basa-basi atau berusaha membujuk sang istri lagi, Neon langsung menyambar bibir Novi lagi dan tangan lincah Neon dengan cepat membuka penutup bagian bawah Novi. Novi yang awalnya menolak habis-habisan keinginan suaminya, lama-kelamaan pun luluh juga dan terbawa arus gairah yang Neon ciptakan. Dan mereka pun saling melepaskan hasrat di dalam mobil di tempat parkiran yang untungnya saat itu sedang sepi. Apartemen Marek. Tadi siang setelah mereka selesai mengisi perut mereka di rumah makan khas Makassar, Nenek Julia berpamitan ingin pulang ke Pulau X. Sebenarnya Nenek Julia masih ingin bersama-sama dengan Julia, apalagi kini Julia sedang mengandung. Tapi dengan berat hati Nenek Julia harus segera kembali ke Pulau X karena rumah makan miliknya mendapat orderan catering untuk acara resepsi pernikahan yang akan diadakan lusa. Julia yang juga belum puas bersama dengan sang nenek, mau tak mau harus mengizinkan neneknya pulang ke Pulau X. Setelah mengantar Nenek Julia, Marek dan Julia pulang ke apartemen. Namun sebelum pulang ke apartemen, mereka singgah ke minimarket untuk membeli susu ibu hamil dan cemilan khusus ibu hamil untuk Julia. Dan disinilah Marek dan Julia sekarang, di apartemen Marek. Kau sudah mengganti password pintunya? Tanya Julia. Marek menggelengkan kepalanya. Kok belum? Nanti kalau mantanmu itu masuk lagi ke sini bagaimana? Apa memang kau sengaja tidak menggantinya agar mantan istrimu bisa leluasa keluar masuk ke sini? Layaknya penyanyi rap, Julia terus mengomel. Kap. Tak ingin menjawab istrinya yang sedang mengomel, Marek langsung mengecup bibir Julia. Menurutnya itu cara paling ampuh untuk mengatasi istri yang terus mengomel. Dan benar saja Julia pun langsung berhenti mengomel. Aku kan tidak sempat baby. Dari pagi kan kita keluar dan ini baru kembali lagi ke apartemen. Balas Marek sambil berjalan menuju dapur dengan 2 kantong plastik yang ada di tangannya. Ya sudah, kalau begitu cepat panggil pihak apartemen untuk mengganti kode passwordnya. Perintah Julia sambil mengikuti Marek dari belakang. Iya baby, jawab Marek bersabar. Semenjak mengetahui Julia hamil, Marek berusaha menahan mulutnya untuk tidak berdebat dengan Julia dan merendahkan suaranya saat berbicara dengan Julia. Marek pun merogoh saku celananya untuk mengambil ponselnya. Ia pun menghubungi pihak keamanan apartemen. Panggilan pun tersambung, Marek langsung memberitahu pihak keamanan untuk mengganti password pintu unit apartemennya. Sudah, ucap Marek saat panggilannya dengan pihak keamanan apartemen berakhir. Julia tidak menjawab dan malah memutar tubuhnya lalu keluar dari dapur dan berjalan menuju tangga. Melihat itu Marek hanya menghela nafasnya sambil menggeleng-gelengkan kepalanya.
Marge pun mengeluarkan susu ibu hamil dan cemilan dari dalam plastik lalu memasukkannya ke dalam lemari penyimpanan makanan kering. Setelah semua tersusun di dalam lemari, Marge pun keluar dari dalam dapur dan hendak naik ke lantai atas. Namun baru saja kakinya berada di anak tangga pertama, tiba-tiba bel berbunyi. Marge pun mengurungkan niatnya untuk naik ke lantai atas dan berjalan menuju pintu. Marge yakin kalau yang datang itu adalah pihak keamanan apartemen yang akan mengganti kode password unit apartemennya. Dan benar saja, memang yang datang adalah pihak keamanan apartemen. Marge pun membuka pintu unit apartemennya. Pihak keamanan pun mulai mereset ulang kode password. "Silahkan dimasukkan kode yang baru, Pak," ucap pihak keamanan. Marge pun menekan beberapa angka tanggal pernikahannya dengan Julia. "Oke, selesai," ucap pihak keamanan itu. Marge pun memberikan tips untuk pihak keamanan itu. Setelah urusan mengganti password, Marge pun kembali masuk ke dalam. Senyum sumringah melengkung indah di wajah Marge. Akhirnya, malam ini aku bisa mewujudkan fantasi liarku di semua ruangan tanpa harus takut ada yang tiba-tiba membuka pintu apartemen. Gumam Marge. Dengan senyum yang terus mengembang, Marge pun menyusul Julia yang dari tadi sudah berada di kamar mereka. Ceklek. Marge membuka pintu kamarnya. "Jul, baby. Julia my baby," teriak Marge sambil berjalan menuju ruang ganti. Ceklek. Pintu kamar mandi terbuka. Marge yang sudah di depan pintu ruang tunggu memutar tubuhnya. "Kau baru mandi?" tanya Marge. Julia menganggukkan kepalanya. "Kenapa tidak menungguku? Kenapa aku harus menunggumu?" balas Julia. "Ish, tidak peka," cebik Marge. "Siapa yang datang tadi?" tanya Julia. "Petugas yang mengganti password pintu," jawab Marge sambil mendekati Julia yang sudah duduk di meja rias. "Jadi sudah diganti kode passwordnya?" tanya Julia. "Sudah. Jadi kita bisa bebas mengeksplor segala ruangan yang ada di apartemen ini," bisik Marge memberi kode pada Julia. "Cih, itu saja isi kepalamu," decih Julia. "Lalu bagaimana dengan permintaanku? Rumahmu?" Julia menganggukkan kepalanya. "Neon kan sedang cuti, jadi kita tunggu saja dia selesai cuti. Kalau soal wedding organizer, semua sudah beres. Nanti selesai Neon cuti, baru kita resmikan," jawab Marge. "Apa harus menunggu Neon selesai cuti dulu baru bergerak?" "Aku ingin mendapatkan rumah itu segera, Marge," rengek Julia. "Baiklah. Besok aku akan langsung turun tangan," balas Marge pasrah. Ingin menolak dan bersikeras menunggu Neon selesai cuti, tapi Marge takut Julia ngambek dan ujung-ujungnya Mr. Penny tidak bisa berkencan dengan Miss Figgy. Senyum sumringah pun mengembang di pipi Julia. "Apa kau senang sekarang, baby?" tanya Marge. "Masih 30%. Kalau semua syarat yang aku minta sudah kau penuhi baru tingkat senangku 100%. Jawab Julia. "Aku sudah memenuhi keinginanmu dengan mengandung anakmu. Jadi kau juga harus secepatnya memenuhi keinginanku," kata Julia lagi. "Iya baby. Kenapa sekarang kau jadi cerewet sekali, hah?" balas Marge. Tapi tangannya mulai menarik tali batrobe yang Julia pakai. Sadar kalau sekarang tangan Marge mulai bergerak nakal, cepat-cepat Julia menahan tangan Marge. "Mandi dulu sana,"
Perintah Julia. Untuk apa mandi baby, kalau ujung-ujungnya keringatan lagi? Balas Marge. Tapi keringat yang keluar nanti akan terasa asin Marge kalau kau tidak mandi. Mandi dulu sana. Biar aku bersiap-siap. Balas Julia dengan kerlingan mata genit. Benarkah? Apa malam ini kau akan memimpin permainan kita? Kalau itu yang kau mau, akan kulakukan. Balas Julia sambil meraba bagian bawah. Namun, saat Marge sedang enak-enaknya menikmati sentuhan tangan Julia, tiba-tiba Julia menghentikan aksinya dan mendorong tubuh Marge. Rasanya seperti diterbangkan ke langit ketujuh, lalu tiba-tiba dihempaskan ke dasar bumi. Sakit. Sontak Marge membuka matanya. Kau berhenti? Ayo lanjutkan. No. Mandi sana. Tolak Julia. Kau harus tanggung jawab, adik kecil, ku sudah bangun karena ulahmu. Protes Marge. Mandi dulu atau tidak sama sekali. Ancam Julia. Julia pun berjalan menuju ruang ganti tanpa menghiraukan wajah Marge yang sudah sangat sendu. Haish, geram Marge. Dengan kesal Marge pun membuka pakaiannya satu persatu. Setelah dirinya sudah dalam keadaan polos, barulah Marge berjalan menuju kamar mandi. Tumben sekali dia jijik dengan keringatku yang belum mandi. Gerutu Marge sambil melangkahkan kakinya. Bersambung.